Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berjumpa lagi dengan GMC Wong Jowo. Kali ini saya akan merangkum tentang karomah Mbah Holil Bangkalan Madura. Semoga sepenggal kisah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Tepat pada tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, Abdul Latif, seorang kiai kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan. Pada hari itu, dia mendapat karunia dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama Muhammad Holil. Selepas melantunkan azan di telinga sang putra, Kiai Haji Abdul Latif berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Muhammad Holil kelak menjadi pemimpin umat. Allah mengabulkan doa Kiai Haji Abdul Latif. Muhammad Holil yang kemudian terkenal dengan Syekhona Holil menjadi salah satu pemimpin besar umat Islam. Syekh Holil Al-Bangkalan berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif memiliki ikatan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini merupakan anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Riwayat pendidikan Syekhona Holil. Sejak kecil Muhammad Holil dididik sangat ketat oleh sang ayah. Kebetulan juga Mbah Holil di masa kecil sangat haus akan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih dan nahwu. Bahkan lebih istimewanya lagi, ia sudah hafal dengan baik Nazham Alfiyah Malik sejak usia muda. Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Mbah Holil kecil untuk menimba ilmu yang lebih luas ke sejumlah pesantren. Awal pendidikan Mbah Holil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah menimba ilmu dari Langitan, Mbah Holil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian Mbah Holil melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama menimba ilmu di pondok pesantren ini, Mbah Holil belajar dengan Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, berjarak 7 km yang harus ditempuh dari Kebon Candi. Saat melakukan perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, Mbah Holil selalu membaca surat Yasin. Mbah Holil di masa muda memiliki keinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Pada saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Holil memutuskan untuk pergi ke Mekah setelah menikah. Untuk ongkos melakukan perjalanan bisa ia tutupi dari hasil kerja kerasnya menabung saat masih menyantri di Banyuwangi. Selama melakukan pelayaran menuju Mekah, konon Mbah Holil berpuasa. Hal ini disebabkan bukan karena untuk menghemat uang, namun tujuan ini agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar selamat sampai tujuan. Karomah Mbah Holil. Karomah merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Dari sosok Mbah Holil yang merupakan seorang ulama besar tentunya memiliki karomah. Berikut karomah Mbah Holil dari berbagai sumber yang telah kami rangkum di antaranya. 1. Tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai pondok pesantren tempat Mbah Holil muda menimba ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Mbah Holil atas tindakan yang ia lakukan memang dilarang dalam Islam. Syekh Holil pun menjawab hal yang menyebabkan ia bisa tertawa keras. Ketika salat berjamaah berlangsung, ia melihat berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas sholat yang dipimpinnya. 2. Dapat membelah diri. Mbah Holil memiliki kemampuan yaitu membelah diri. Ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah terjadi peristiwa aneh di saat ia sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setengah bulan kemudian teka-teki tersebut terjawab. Ada seorang nelayan sowan mendatangi Mbah Holil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbah Holil karena sudah menolongnya di saat perahunya mengalami pecah di tengah laut. 3. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Holil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya.
Pada saat ditangkapnya Syekh Holil, terjadi hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Holil dan memberi makanan. Bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Holil dibebaskan. 4. Menyembuhkan orang sakit. Syekh Holil memiliki karomah yang sangat luar biasa. Dalam kisahnya diceritakan ada seorang keturunan China yang sedang mengalami sakit lumpuh. Padahal sudah dibawa ke Jakarta, namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Setelah mengetahui itu semua mereka pergi menuju Madura yakni ke Mbah Holil untuk berobat. Saat melakukan perjalanan kira-kira jarak 20 meter dari rumah Mbah Holil, tiba-tiba muncul Mbah Holil dengan membawa pedang sambil berkata, "Mana orang itu? Sini saya bacok," teriak Mbah Holil sambil setengah berlari menuju orang lumpuh yang masih digotong itu. Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karomah yang ia dapatkan dari Mbah Holil. Setelah Mbah Holil wafat bahkan mereka sering datang ke makam Mbah Holil untuk berziarah. Demikianlah kisah singkat tentang karomah Mbah Holil Bangkalan. Saya sebagai orang awam sangat menghargai semua pendapat para ahli sejarah. Untuk melihat kebenarannya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu dari saya, jangan lupa untuk terus support channel GMC Wong Jowo agar terus berkembang. Supaya anak cucu kita kelak bisa mengetahui tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia terutama di Tanah Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.